Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanimah Mahmudah dari kelas PAII, mahasiswa Universitas Islam Kyai Agung Muhammad Susari Ponorogo. Di sini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Kedudukan Komponen Tujuan dalam Sistem Pendidikan. Yang pertama, dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya sekedar proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan sebuah upaya sadar dalam jiwa manusia secara berkelanjutan untuk membentuk kepribadian manusia secara utuh yang berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Pemahaman mengenai komponen pendidikan Islam ini menjadi kunci dalam merumuskan tujuan yang diarahkan pada pencapaian insan kamil. Nah, maksud dari insan kamil adalah manusia yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupannya. Tujuan pendidikan Islam merupakan landasan fundamental dalam perancangan dan pelaksanaan seluruh proses pendidikan. Makna pendidikan dalam Islam mencakup dimensi spiritual, intelektual, sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang struktur dan terperinci. Sebagai lembaga yang berperan aktif dalam perubahan masyarakat luas, pendidikan ini mempunyai tugas mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam aktivitasnya, tentunya pendidikan mempunyai unsur-unsur yang membangun, yang mendukung terselenggaranya sistem pendidikan yang terstruktur. Nah, unsur pendukung dari lembaga pendidikan ini biasa disebut sebagai komponen pendidikan. Pendidikan memiliki komponen-komponen yang terdiri dari pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Semua unsur yang termasuk dalam komponen ini saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam artikel ini, saya mengulas tentang isu atau permasalahan yang ada, yaitu dalam lembaga pendidikan terdapat beberapa tantangan baik berupa hambatan maupun dukungan dari pihak sekitar. Seperti yang telah saya jelaskan dalam artikel saya, bahwa terdapat isu yang berhubungan dengan terciptanya tujuan pendidikan. Nah, isu tersebut diantaranya yang pertama, ketidakmerataan dalam pendistribusian akses pendidikan. Maksud dari poin ini adalah seperti saat ini dapat kita lihat bahwa di daerah perkotaan itu tentu berbeda dengan daerah pedesaan. Daerah pedesaan itu cenderung sulit mendapatkan akses kemerataan pendidikan karena dianggap lokasinya itu tidak strategis dan jauh dari jangkauan. Sekolah-sekolah masih ada di beberapa tempat yang memiliki fasilitas tidak lengkap. Nah, dengan adanya kesenjangan tidak strategis ini, terdapat gedung sekolah yang tidak layak sehingga ruang kelasnya tidak memadai dan kurangnya akses mengenai penyebaran informasi serta kurangnya teknologi yang memadai. Hal ini biasa disebut sebagai tidak meratanya iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kesenjangan daerah pelosok ini juga terhambat dalam sistem komunikasi. Jaringan komunikasi tidak begitu canggih seperti perkotaan. Padahal komunikasi merupakan landasan utama yang harus dijaga untuk menciptakan kesatuan dan kesatuan dalam menjalankan sistem pendidikan yang sesuai dengan komponen dan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Adanya ketidakmerataan ini juga difaktori oleh lemahnya kerjasama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Seharusnya antara daerah pelosok dengan daerah yang tidak pelosok itu mengadakan kerjasama yang baik agar terjadi hubungan yang baik sehingga akses pendidikan itu dapat disebarluaskan secara merata tanpa terkecuali. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kurangnya rasa aman dan nyaman. Mengapa saya mengambil isu ini? Karena isu ini itu timbul karena kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar mengajar. Kelengkapan sarana dan prasarana ini juga berdampak pada kualitas konsentrasi peserta didik. Bisa dibayangkan jika sarana prasarananya itu tidak memadai, pasti peserta didik yang belajar di lembaga itu merasa tidak nyaman, sehingga konsentrasinya berkurang.
Nah, jika fasilitas dalam pendidikan baik, maka akan menumbuhkan rasa semangat dalam diri peserta didik yang dapat menciptakan kedisiplinan, sehingga peserta didik akan terus rajin untuk belajar dan memahami materi yang telah diberikan. Yang ketiga, sering terjadinya pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum ini sering kita dengar, terutama di Indonesia. Perubahan kurikulum yang sering terjadi ini dilatar belakangi oleh pengembangan sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan seiring perkembangan zaman. Selain dari itu, faktor lainnya yaitu pergeseran pemerintah. Umumnya, jika pemerintahan ganti itu, pasti aturan-aturan baru muncul. Suatu daerah dapat mempengaruhi pembentukan kurikulum. Sebagai contoh, kurikulum Merdeka yang merupakan pergantian dari kurikulum K13 sudah memiliki aturan yang berbeda. Kurikulum Merdeka ini lebih memfokuskan pada soft skill peserta didik. Adanya pergantian kurikulum ini menjadikan pendidikan tidak fundamental dan menjadi tidak terarah terhadap tujuan pendidikan. Karena lembaga itu kebanyakan tidak melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang telah dipilih. Seharusnya setelah kurikulum itu dicetuskan, langkah selanjutnya adalah diadakan evaluasi sebelum melakukan pergantian atau pergeseran kurikulum agar dapat mengetahui seberapa besar dampak negatifnya dan seberapa besar dampak positifnya bagi masyarakat luas. Kurikulum harus dijalankan sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur yang telah ditetapkan. Keberlangsungan kurikulum sangatlah menjadi sorotan utama dalam berkembangnya lembaga pendidikan. Poin yang keempat yaitu lunturnya karakter atau moral anak muda. Seiring perkembangan zaman, arus globalisasi telah memberikan dampak negatif terhadap tata perubahan sikap pada jiwa generasi muda. Kebanyakan ya, anak muda saat ini telah luntur atau hilang moralnya beserta jati dirinya. Contohnya saja, saat ini minim sekali kesopanan terhadap orang yang lebih tua karena telah terkikis oleh pergaulan negatif yang memicu hilangnya kesadaran dalam bermoral insan kamil maupun berakhlakul karimah. Nah, karakter anak muda seperti ini sangatlah mengganggu kesejahteraan kehidupan bagi anak cucunya nanti. Mengapa sih kejadian tersebut penting untuk diteliti? Nah, salah satunya yaitu agar dampak negatif terhadap sarana prasarana pendidikan segera diatasi. Jika tidak diatasi, maka nanti akan terus-menerus seperti ini dan tidak mendapatkan kemajuan apapun dan dari pihak manapun. Sebagai lembaga pendidikan yang tegas, kita harus memproklamirkan ketegasan dalam berdirinya sarana dan prasarana dalam pendidikan. Nah, yang kedua, membantu memajukan sumber daya manusia. Tentunya jika sarana dan prasarana pendidikannya itu dapat menunjang konsentrasi peserta didik, pasti akan menimbulkan sumber daya manusia atau peserta didik yang berkualitas sehingga dapat menjadi calon pemimpin bangsa yang baik. Dan selanjutnya yang ketiga, memperbaiki kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu perlu untuk ditingkatkan karena pendidikan merupakan faktor utama dalam kehidupan. Yang keempat, agar peserta didik bisa menggali potensi dirinya. Dari poin ini, kita tahu bahwa seseorang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dengan pendidikan yang baik, maka peserta didik itu dapat menggali potensi dirinya masing-masing sehingga dapat dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, membentuk kebijakan yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam mendirikan lembaga pendidikan. Nah, solusi dalam mengatasi masalah-masalah atau isu-isu yang saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu manajemen mutu pendidikan. Mutu pendidikan merupakan faktor pendukung tujuan nasional pendidikan. Salah satu usaha untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ini adalah membuat kebijakan-kebijakan yang fleksibel atau mengurangi birokrasi. Nah, manajemen mutu pendidikan ini mempunyai manfaat yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, menjamin kepuasan pemangku kepentingan, mendorong perbaikan berkelanjutan, meningkatkan daya saing lulusan,
meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan, serta menjamin kesesuaian dengan standar nasional atau internasional. Solusi yang kedua, pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan dapat dimulai dengan membuka akses pendekatan terhadap masyarakat melalui program-program yang ditentukan. Nah, dalam pemerataan pendidikan, kita juga memerlukan peran guru yang profesional. Selanjutnya, yang ketiga, visi dan misi dalam lembaga pendidikan. Dengan terciptanya visi dan misi yang mendukung, tujuan dalam lembaga pendidikan itu bisa tercapai dan bisa berhasil. Jika visi misi ini dijalankan dengan sistematis, maka akan tercipta tujuan yang selaras dengan apa yang dicita-citakan. Dalam perumusan visi misi, seorang manajer organisasi atau pimpinan lembaga pendidikan harus melibatkan stakeholder dalam lembaga tersebut. Apa sih stakeholder itu? Stakeholder adalah semua pihak yang memiliki kepentingan dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik internal maupun eksternal. Dan yang keempat, kepemimpinan yang bijak. Kepemimpinan ini sangat mempengaruhi bagaimana organisasi atau lembaga berjalan, dan kepemimpinan dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan. Tidak hanya sebuah pemimpin, namun tim organisasi juga harus mampu bekerja sama agar terjalin hubungan yang baik dan mengutamakan komunikasi. Yang kelima, evaluasi program pendidikan. Pentingnya evaluasi ini untuk meninjau apa kelebihan dan apa kekurangan yang dimiliki dalam lembaga pendidikan. Dalam evaluasi, kita harus memberitahu keadaan nyata, bukan kok keadaan yang tidak sebenarnya. Evaluasi juga berkaitan dengan pemetaan mutu pendidikan yang dijadikan sebagai standar kompetensi lulusan. Nah, dari itu dan solusi-solusi yang telah saya paparkan tadi, kita harus ingat tentang 4 fungsi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, tujuan berfungsi mengakhiri usaha. Maksudnya, seseorang pasti telah mempunyai rencana atau strategi dalam merumuskan suatu tujuan yang ingin dicapainya. Di samping itu, manusia pasti akan melakukan usaha yang sungguh-sungguh demi bisa mewujudkan harapannya. Keberhasilan dalam pendidikan merupakan suatu tanda bahwa usaha telah diakhiri. Namun, terdapat juga usaha yang belum berhasil karena terdapat suatu kegagalan dalam prosesnya. Intinya, dalam sebuah usaha itu kita memerlukan target. Selain itu, usaha juga dikatakan sebagai proses panjang yang nantinya diharapkan mampu memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk mempersiapkan masa depan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka aktivitas pendidikan dapat diarahkan dan akhirnya dapat diselesaikan sesuai standar yang diharapkan. Fungsi yang kedua yaitu tujuan berfungsi mengarahkan usaha. Saat seseorang melakukan usaha, tentu ia membutuhkan arah atau pijakan yang tepat. Tanpa adanya arah, pasti tujuan itu tidak akan mencapai puncak keberhasilannya. Kita akan bingung sampai pada mana dan titik mana kita berjalan. Tujuan bukan hanya dianggap sebagai komponen tambahan, melainkan sebagai fondasi utama yang berfungsi mengarahkan seluruh usaha dan berbagai aktivitas pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu, maksud dari poin ini adalah bahwa usaha juga berfungsi mengarahkan manusia ke arah yang lebih jelas, tentunya ke arah yang lebih baik. Penting bagi setiap individu untuk menghargai dan memanfaatkan pendidikan ini sebaik mungkin sehingga tetap berada di jalur yang benar, sehingga senantiasa memperoleh keberuntungan sesuai dengan yang dikehendaki. Fungsi yang ketiga yaitu tujuan berfungsi sebagai titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Maksud dari poin ini, tujuan memberikan alasan untuk tetap bergerak maju, meskipun banyak tantangan atau rintangan ataupun hambatan yang dihadapi. Keberadaan tujuan utama akan memfasilitasi setiap usaha untuk memungkinkan evaluasi terhadap kemajuan lain yang ingin dicapai. Misalnya, dalam pendidikan, tujuan untuk menciptakan generasi unggul akan menghasilkan tujuan lain seperti meningkatnya kualitas pembelajaran, kurikulum, maupun fasilitas belajar. Intinya, keberadaan satu tujuan pokok dapat merancang peta sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan dengan sistematis. Intinya, dengan adanya
fungsi-fungsi yang pertama dan kedua itu dapat membentuk fungsi ketiga ini, yaitu sebagai titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Nah, tentunya setiap tujuan itu tidak bisa berjalan sendiri, melainkan saling berhubungan dan menciptakan pencapaian yang lebih besar daripada tujuan awalnya. Yang terakhir yaitu tujuan berfungsi memberi nilai pada usaha itu. Jika manusia atau peserta didik itu sudah melakukan usaha dan sudah melakukan upaya-upaya yang telah dilakukan pada masanya, pasti memerlukan penilaian untuk menunjang seberapa jauh keberhasilan yang telah diperoleh. Nah, pemberian nilai terhadap suatu usaha ini sangat penting karena dapat menunjang perbaikan menuju kepada yang lebih baik. Contohnya saja, pemberian hadiah atau penghargaan terhadap siswa yang berprestasi mampu menciptakan motivasi intrinsik, kemudahan dalam belajar, dan rasa kagum terhadap proses pendidikan. Namun, pemberian reward atau pemberian hadiah ini bukan kok sebagai diskriminasi, melainkan sebagai faktor agar sekitarnya itu bisa melihat dan mengambil nilai dari usaha yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Jadi bisa dijadikan sebagai apresiasi maupun motivasi di dalam dirinya. Pendidikan Islam berperan memberikan nilai terhadap usaha peserta didik dan juga berkaitan dengan ikhtiar yang telah dilakukan oleh siswa secara sungguh-sungguh. Pada akhirnya akan menimbulkan nilai kesadaran yang optimal, serta ingat akan nilai-nilai spiritual dan moral yang dapat menyeimbangkan antara kepribadian seseorang. Apa sih hubungan dari keempat fungsi yang telah saya sebutkan tadi? Nah, tanpa adanya salah satu fungsi ini, mungkin usaha pendidikan itu tidak bisa terarah dan tidak bermakna, bahkan tidak bisa berlanjut menuju ke titik pangkalnya. Selain itu, hubungan yang saling menguatkan dalam membentuk arah dan makna pendidikan secara menyeluruh akan menghasilkan visi, misi, dan proses pendidikan yang tetap efektif, sehingga nantinya pendidikan itu dapat melangkah ke tahap berikutnya dan menandakan adanya kesinambungan dalam proses pembelajaran. Selain itu, dalam sebuah lembaga pendidikan, fungsi ini dapat memastikan bahwa setiap usaha dalam pendidikan itu memiliki makna dan tidak ada yang sia-sia, dan semuanya itu dapat dievaluasi dalam keberhasilannya. Dengan demikian, kita dapat bekerja secara terpadu untuk menjadikan pendidikan sebagai proses yang terarah, bertahap, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat. Nah, dari adanya tujuan pembentukan dari fungsi tadi membentuk komponen pendidikan yang mempunyai tujuan salah satunya dapat membentuk insan kamil, maksudnya kepribadian yang bisa seimbang tadi antara urusan dunia dan urusan agama. Yang kedua, dapat menanamkan nilai tauhid. Yang ketiga, dapat membentuk moral Islam sehingga tidak terkikis moral-moral kesopanannya dan lain-lain. Yang keempat, acuan pendidikan berdaya saing dan berintegritas. Maksudnya, dengan adanya pendidikan yang terstruktur sesuai dengan komponen pendidikan, maka akan memunculkan sumber daya manusia yang nantinya itu dapat bersaing di dunia baik secara global maupun internasional, sehingga memunculkan pendidikan yang berintegritas. Dengan adanya tujuan yang telah saya jelaskan, sangat membantu kita dalam proses perencanaan. Sesulit apapun perjuangan yang dilalui, janganlah menyerah dengan alasan yang tidak pasti. Jadikan tekad bulat sebagai modal untuk melangkah dimanapun kita berada. Namun, perlu diingat, memang tidak mudah untuk mencapai semua itu. Semuanya juga memerlukan dukungan dan support dari internal maupun eksternal. Jadikanlah kekuranganmu dalam pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan kemajuanmu. Dengan menempatkan komponen tujuan sebagai elemen utama dalam sistem pendidikan, maka seluruh proses pendidikan akan berjalan sesuai dengan misi utama Islam, yaitu membentuk insan kamil.
Pemahaman dan implementasi tujuan dalam pendidikan Islam harus senantiasa didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, karena tujuan pendidikan hanya mencetak manusia yang cerdas secara intelektual. Tidak hanya mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, melainkan juga membentuk manusia yang berjiwa luhur serta dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan dapat memberikan perubahan moral bagi masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.